Shalom Bapak Ibu Jemaat Saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru tiap pagi. Dan itulah yang memungkinkan kami ada. Maka kami bersyukur mau melandasi hari ini bersamamu melalui firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah tenang bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dunia dan zaman di mana kita tinggal serta hidup saat ini membuat dan selalu menciptakan ketidaktenangan, ketidakdamaian, dan ketidaktentraman. Manusia semakin gelisah, khawatir, takut, panik, dan cemas dengan berbagai-bagai masalah yang muncul dan terjadi dalam hidup ini. Ya, seperti sakit penyakit yang berbahaya, ya seperti apalah contoh kanker begitu dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba itu datang di hidapnya atau di deritanya. Seperti juga hal-hal yang munculnya virus-virus yang dengan segala varian barunya. Atau juga seperti krisis ekonomi yang membuat manusia ketakutan, kehilangan pekerjaan, takut di PHK atau dikurangi honornya, atau bagi perusahaan ketakutan kalau usahanya juga bangkrut alias kolaps dan gulung tikar. Belum lagi dengan keadaan pandemi atau ekonomi dan politik serta isu-isu negatif yang bertebaran liar di media sosial yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah dalam kehidupan, ya, keluarga, dalam persahabatan, ya, bahkan ya dalam berjemaat. Yang semuanya itu mengakibatkan manusia tidak bisa tenang, dan tidak bisa damai, tidak bisa bahagia. Yang pada akhir atau ujung-ujungnya ya bisa stres, ya bisa frustrasi, depresi, dan juga bisa stroke, bahkan bisa sampai stop alias innalillahi. Nah, untuk mengatasi dan menyelesaikan ketidaktenangan dan ketidakbahagiaan ini, manusia pada umumnya mencari jalan dan tempat serta cara penyalurannya. Seperti pergi ke tempat-tempat diskotik supaya tenang, ke tempat hiburan, tempat wisata, pergi ke hotel, bahkan pergi ke villa, ya, ke pantai, ke puncak bukit, pergi traveling ke luar negeri, bahkan sampai bersemedi, berkontemplasi di sebuah tempat, sampai-sampai mempunyai guru spiritual pribadi lagi untuk mementorinya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya mereka tenang, mereka damai. Nah, pertanyaannya, dapatkah semua itu membuat manusia tenang, membuat manusia damai, membuat manusia bahagia? Jawabannya bisa saja iya, tetapi apakah itu bisa bertahan? Apakah itu yang sejati? Apakah itu kekal? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena semua upaya dan pencarian manusia akan ketenangan hidup, ya, pusatnya itu kepada dirinya, kepada manusia itu sendiri. Sementara diri dan keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Maka semakin manusia berupaya menyenangkan dan menenangkan hatinya dengan segala cara dan upaya tersebut, semakin dia semakin penasaran, semakin ketagihan, semakin galau dan sakau karenanya. Yang justru tidak akan pernah bisa menenangkannya, mendamaikannya, atau meneduhkan hatinya. Ibaratnya semakin dia berupaya meminum es teh manis untuk memuaskan rasa hausnya, semakin dia terus akan merasa haus. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa membuat hidup kita tenang dan bagaimana kita bisa tenang? Jawabannya ada di dalam ayat yang kita baca tadi. Mazmur 62 ayat 2 dan 6. Di mana dan kepada siapa? Bagaimana? Jawabannya hanya kepada Allah. Dan dialah Allah yang bisa membuat hidup kita tenang. Ya, dan Allah itu sudah menyatakan diri. Dan kita bisa mengenal di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tenang? Dikatakan kalau kita dekat kepada Dia, dekat Allah saja, atau dekat di dalam Kristus, karena Dialah sumber damai. Kita selalu nyanyi kan? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur
hidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Atau kesimpulannya, hanya Yesus ketenangan bagiku. Nah itulah, maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Dialah keselamatan kita yang bisa menolong dan meluputkan kita dengan segala apapun juga. Doakan kita bisa berkemenangan, karena Dialah harapan kita. Dialah kota benteng kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ingat, hanya dekat Allah saja kita bisa tenang, kita bisa damai dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami untuk melekatkan dan mendekatkan diri kepada sumber ketenangan, kedamaian. Itulah pribadi-Mu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena di luar Engkau, kami tidak akan mendapat apa-apa, bahkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tolonglah kami Tuhan, untuk selalu mengajar, mencari, dan menemukan Engkau. Sehingga damai itu ada dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Ingat, jadilah tenang bersama Kristus. Amin. Shalom.